Ya, baik. Selamat siang, teman Rian. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Cerita pada podcast kita siang hari ini. Apa kabar, Bapak Rian? Puji Tuhan, saya kabar baik, sehat, dan hingga hari ini dalam keadaan yang luar biasa. Oke, terima kasih, Bro. Puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat. Ini sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video ini pada siang hari ini di Ruang Cerita, podcast Ruang Cerita, hadir narasumber yang telah lama berkecimpung di dunia jurnalistik, seorang jurnalis bernama Saudara Rian Nong. Beliau sekarang bertugas di Pos Kupang. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan banyak cerita dari beliau, perjuangan beliau menjadi seorang jurnalis, apa yang dia persiapkan untuk bisa menjadi seorang jurnalis, lalu juga pemberitaan-pemberitaan yang mungkin sudah beliau beritakan selama ini. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sharing dari Saudara Rian ini, teman kita. Oke, baik bro, bicara tentang jurnalistik, pasti teman-teman di luar sana ingin tahu. Ini terjun di dunia jurnalistik, lalu kemudian menjadi seorang jurnalis ini sudah berapa lama nih? Baik, terima Silakan. kasih Bang Hendro. Siap. Sebelum saya jawab segala macam, Ah, atau kita bercerita dan sharing, ah, ah. saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi sharing di podcastnya Bang Hendro di ruang berbagi. Dan saya secara pribadi sangat bersyukur ya ada waktu untuk berbagi dan kita ngobrol. Apalagi sudah lama kita tidak jumpa. Weh. Baik. Iya, ya. Tapi bro tidak berubah sama sekali kok. Wah, puji Tuhan. Ini Amin. saya selalu sampaikan di Ah, orang-orang dekat atau juga teman-teman. Ketika saya sampaikan hal seperti itu, saya pasti bilang, ini berkat doa dan dukungan dari keluarga, sahabat, teman, dan semua. Karena ah, doa itu yang membantu kita sampai dengan hari ini dan saat ini. betul-betul setuju. Luar biasa. Ya, silakan bro. Baik, Bang Hendro dan teman-teman, saya mulai berkecimpung di jurnalistik itu sejak tahun 2007. Tepatnya ya sekitar bulan September 2007. Tapi benar-benar uh, menjadi seorang wartawan profesional itu di tahun 2012. Jadi kalau dihitung dari tahun 2012 ke hari ini itu sekitar 11 tahun. Nah, sekitar 11 tahun lah. Oke, jadi sudah Jadi 11 tahun ya. 11 tahun. Itu kalau dihitung uh, sebagai seorang wartawan profesional. Tapi kalau mulai berkecimpung sudah 2007. Iya, dengan jangka waktu yang saya kira ini bukan sebuah jangka waktu yang singkat, tentu sudah sangat banyak pengalaman yang Bro Rian dapatkan ya dalam proses perjalanan sebagai seorang jurnalis. Apakah sekarang kan ada di Pos Kupang nih Bro? Apakah sebelum di Pos Kupang pernah di media lainnya sebelum di Pos Kupang? Baik, mungkin saya flashback. Ya. Saya meskipun mulai berkecimpung sejak 2012, tapi sempat ada jeda sekitar beberapa tahun. Itu saya bukan mencuat, tapi memang kondisi waktu itu saya ke posisi lain. Kemudian baru pada tahun 2018 saya kembali untuk menjadi jurnalis. Jadi pada 2012 waktu selesai studi saya menjadi jurnalis lepas. Kalau istilahnya itu ya apa namanya, semacam kontributor freelancer. Kemudian itu hampir setahun. Kemudian setelah itu
saya bergelut di bidang lain, lebih ke pemberdayaan. Kemudian pada 2018 baru saya mulai ke Poskupang dan secara resmi menjadi wartawan Poskupang sampai dengan hari ini. Jadi kalau bicara soal media lain, uh, kalau yang resmi satu di grup Kompas Gramedia atau kita di grup Tribun Network. Tapi kalau waktu itu sebagai kontributor di beberapa media, itu ada online, kemudian waktu di Jawa Timur dulu saya stranger di Surya. Jadi stranger seperti seorang konjak untuk jurnalis. Jurnalis. Oke. Nah, ini baru dengar istilah ya, stranger, konjak jurnalis. Boleh cerita singkat nggak, bro? Konjak jurnalis seperti apa itu? Nah, itu mungkin istilah saya, Oh, teman-teman. oke. Dan apa namanya Bro Hendro, Bang Hendro, itu istilah saya, konjak jurnalis. Stranger itu artinya seorang wartawan yang menulis berita tapi dia tidak terkonek langsung dengan media atau perusahaan pers. Dia koneksinya dengan wartawan di perusahaan pers itu, karena dia bukan terdaftar atau dia bukan sebagai pekerja direct, jadi bukan sebagai staf langsung dari perusahaan pers itu. Oh, Jadi kita koneknya dengan wartawan di perusahaan itu. Jadi ketika kita misalnya satu wartawan menghandle satu isu, kemudian pada saat yang sama mungkin ada segala macam ada kesibukan dan kita menulis itu untuk mereka. Tetapi ketika keluar di redaksi, itu namanya mereka. Karena kita membackup mereka seperti itu. oke. Jadi seperti seperti tembak lah Iya, istilahnya. Kalau sopir itu kan yang diketahui iya, perusahaan ya sopir itu. seperti Tapi tembak ya. kita kadang-kadang ya kita ya itu istilah saja. Oke, baik. Jadi memang kalau proses perjalanan sampai ke sini memang sudah artinya dunia jurnalis itu sudah dimulai sejak 2007 itu lalu kemudian berjalan sampai sekarang memang apa ya? Saya kira itu menjadi semacam apa ya? Pengalaman yang kemudian mematangkan Bro Rian sebagai seorang jurnalis yang saat ini ya. Setuju tidak, Bro? Siap. Oke. Makanya sekarang matang sekali ya kembali ke Kupang ya setelah bertugas dari Baik. Sumba. Kita ini harus selalu belajar untuk lebih matang dari hari ke hari. Baik. Oke, kelihatan bijak ya, Bro. Oke, Bro. Menarik sekali ini, Bro. Kalau bicara tentang jurnalis, kalau kita ingat waktu kecil kan pasti orang tanya, ini mau cita-cita jadi apa toh? Waktu kita masih kecil, pasti ada banyak pertanyaan lah dan banyak banyak jawaban tentang itu. Nah, kalau bicara tentang jurnalis saat ini, profesi yang Bro tekuni sebagai jurnalis, ini sebuah cita-cita yang Bro impikan ketika masih kecil, ataukah ini adalah sebuah penemuan baru saat dewasa, lalu kemudian, oh ternyata passion saya ini ada di jurnalistika. Boleh cerita, Bro? Silakan. Oke. Kalau soal cita-cita mungkin agak berbeda ya. Kalau profesi itu mungkin agak berbeda dari cita-cita awal. Oke. Jujur saya cita-cita awal uh, Jadi Romo. waktu kecil ya, karena tumbuh di lingkungan Katolik atau lingkungan Flores yang sangat Katolik dan kental, itu menjadi satu cita yang untuk hampir semua anak-anak Flores Nah, menjadi pastor. Tetapi ketika perjalanan uh, kita kembali menemukan passion, selalu belajar hal baru, kemudian akhirnya membentuk kita untuk menemukan hal, mungkin saya itu di luar daripada cita-cita itu. Kalau saya jurnalis ini saya semacam ada kegelisahan itu atau semacam ada panggilan itu ketika tahun 2007, waktu itu setelah menyelesaikan studi diploma. Kebetulan waktu itu saya orang orang seni, suka menggambar bla bla bla. Jadi waktu itu saya basicnya di desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual termasuk juga iklan, perfilman segala macam. Tetapi ada satu waktu yang saya menemukan bahwa ternyata saya ini suka menulis, passion saya lebih ke sana. Dan untuk menulis yang bisa
apa namanya, berkontribusi langsung untuk masyarakat, ya untuk saya bukan satu-satunya jalan, tapi ada jalannya, itu jurnalis, menjadi seorang wartawan. Bagi saya itu menulis yang kemudian bisa berkontribusi untuk banyak orang. Akhirnya sejak saat itu ya saya putuskan ya, saya harus, ini yang saya temukan, kemudian ya saya harus bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi sesuatu yang saya perjuangkan terus menerus. Itu mungkin mungkin awalnya begitu. Oke, bro. Jadi memang itu sebuah penemuan ya, bro ya. Sebuah penemuan Iya, dalam apa ya, penemuan ketika sudah dewasa lah ya. Kita boleh ambil kesimpulan di situ. Oke. Jadi kegelisahan untuk membuat sebuah tulisan yang berkontribusi ya, berkontribusi untuk masyarakat. iya, Nah, untuk sampai pada menghasilkan sebuah karya yang berkontribusi ya, pemberitaan-pemberitaan yang berkontribusi ke masyarakat. Kira-kira awal-awal ketika menekuni mulai berkontribusi menulis berita itu tantangan-tantangan seperti apa bro yang dialami bro alami ketika ya artinya pertama kali mencoba untuk memuat berita-berita itu ke media koran dan sebagainya itu tantangan-tantangan apa di awal karir bro sebagai seorang jurnalis. oke. Kalau di awal sekali, kalau tantangan, kalau untuk saya relatif, saya tidak merasa ada tantangan terlalu besar. Karena memang dari kecil memang sudah dibiasakan dengan membaca, kemudian dalam proses pendewasaan atau dalam proses perjalanan hidup itu, dari SD SMP itu memang, SMA apalagi, itu sudah dibiasakan yang menulis. Jadi untuk secara teknis tidak ada persoalan dengan menulis. Mungkin hanya awal-awal ya, ketika kita terjun satu tempat yang baru, satu apa namanya, pekerjaan yang baru, ada penyesuaian di situ. Penyesuaian itu yang pertama ya, bagaimana kita bisa diterima atau misalnya kita bisa masuk nih di masyarakat, yang kemudian akan menjadi kita punya narasumber-narasumber untuk tulisan-tulisan. Karena kita butuh narasumber untuk menulis. Kita, kalau untuk saya sih, jurnalis itu hanya sebagai perantara bagaimana menyampaikan kegelisahan satu masyarakat kepada pengambil kebijakan, atau satu kegelisahan kepada masyarakat secara lebih luas. Jadi lebih ke bagaimana awalnya kita menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita akan masuk di situ. Tapi kalau secara pribadi tidak ada tantangan yang berarti sih untuk saya, dalam tanda kutip, karena mungkin apa ya, kita bergaulnya enak saja, ya tidak ada persoalan dengan uh, mulai awal menulis dan segala macam. Oke, berarti dari serinya bro Rian tadi bahwa memang apa ya kebiasaan menulis yang mungkin kebiasaan menulis yang sudah dipupuk sejak dini lalu kemudian kebiasaan membaca itu sebenarnya menjadi apa ya, bekal yang saya kira pelan-pelan itu kemudian menjadi semacam kekuatan ya bagi kita kemudian membuat bro sendiri menjadi tidak tidak apa ya tidak menjadi sebuah apa tantangan ya ketika mulai menulis karena memang sudah terbiasa ya apalagi ketika bro masih di seminari ya nah itu kan Ini harus lebih tahu ya, ini. bro pasti sangat paham ya bagaimana kita sudah dilatih untuk menulis refleksi kita suci yang meskipun kita tidak Meditasi. meditasi ya mungkin kita tidak memeditasikannya ngarang-ngarang aja tapi ya Luar biasa. terlepas dari itu memang ternyata memang itu ada buahnya ya bro ya apa yang kita tabur di tahun-tahun sebelumnya itu kemudian ternyata kita petik buahnya saat ini ya yang kita anggap mungkin itu beban saat itu tapi rupa-rupanya Saat itu itu mungkin beban ya. beban ya Tapi saat ini ya, enggak ya kemudian, oh ini ternyata berbuah nih. benar-benar itu yang kadang-kadang kalau dipikir ya benar juga ya dulu Romo suruh-suruh kita nulis satu lembar dua Iya, lembar iya. ini ternyata ada manfaatnya ya untuk saat ini ya baik bro. Ah, tapi terlepas dari kemampuan menulis yang memang sudah terbiasa ya kita ah, alami sejak kecil atau bahkan dalam proses sekolah kita kan ada satu hal tadi bro sebut tentang apa ya, berkomunikasi dengan narasumber. Nah, ini kan soal soal menjalin relasi ya, berkomunikasi dengan narasumber. Bagaimana kita datang ke narasumber untuk kemudian meminta dia bersedia untuk jadi narasumber ataukah tidak kan? Nah ini apakah ada trik tersendiri bro? Ketika bro kemudian mencoba ketika pertama kali
mendekati narasumber satu dua narasumber tertentu, apakah itu diajarkan ataukah bagaimana, bro? Untuk mendekati narasumber supaya nanti narasumber oke, oh saya siap jadi narasumber. Oke. Eh, Kalau secara pribadi sih, untuk saya yang saya rasa atau bagi saya itu memang pembawaan pribadi itu akan menentukan bagaimana kita bisa masuk di celah mana saja. Oh, bukan hanya sebagai seorang wartawan, ya, tapi bagaimana kita membangun kedekatan dengan orang, membangun trust dengan orang sehingga orang bisa omong ke kita apa yang kita mau. Tapi puji Tuhan saya terbantu karena memang ketika saya kegelisahan itu kemudian saya niat, kemudian ya saya memilih jalan, saya menyiapkan diri itu dengan belajar dari waktu setelah saya diploma, saya kembali ambil sarjana itu ya sarjana komunikasi yang memang spesifikasinya memang untuk menjadi jurnalis. Jadi memang selama 4 tahun dibekali dengan segala macam akhirnya menjadi hal yang mudah dan biasa. Nah, tetapi ketika kita bertemu dengan narasumber atau ketika kita sudah bekerja di lapangan, tentu ada pembeda-pembeda atau ada perbedaan. Misalnya ketika kita menulis uh, investigasi, teknik yang kita pakai untuk mencari data ya akan berbeda dengan misalnya kita wawancara untuk promosi orang, bla bla, itu akan berbeda. Misalnya kita wawancara untuk promosi orang akan lebih mudah karena antara kita sudah ada komunikasi, kemudian sudah ada poin-poin yang mau kita bicarakan ya sudah mengalir saja. Tapi ketika berhadapan dengan bagaimana kita menulis investigasi, kita dalam tanda kutip seperti teman-teman polisi atau tentara, mereka itu tidak terbuka, mereka akan tertutup. Jadi kita bagaimana kita menggali itu bisa kita menyamar, bisa kita langsung, karena biasanya ada narasumber atau misalnya ada isu yang sensitif, itu membahayakan kita ya. Tidak mungkin kita datang-datang tunjuk adik kartu saya ini ya. Jadi pendekatannya selalu akan berbeda. Kalau Tergantung misalnya jenis kita menulis, beritanya ya, bro ya. ya menulis kasus, pendekatan untuk narasumbernya berbeda dengan menulis hal-hal yang mempromot mereka. Apalagi kasus itu yang memberatkan mereka tentu akan berbeda. Apalagi dalam konteks misalnya kita menulis investigasi yang mencari tahu kebenaran dari satu macam peristiwa, nah, itu berbeda lagi caranya. Jadi teknik-teknik itu tidak sama, tapi intinya uh, semua semua orang bisa jadi sumber berita, kemudian semua tempat, semua waktu bisa jadi bahan berita. Intinya bagaimana kita menggali itu, cara kita menggali, dan pendekatan kita dengan orang pasti akan berbeda sesuai dengan tujuan kita atau apa yang kita tulis masing-masing. Baik, jadi memang mau tidak mau menjadi seorang jurnalis juga harus punya kemampuan untuk itu ya, berkomunikasi, kemampuan artinya punya sekian banyak teknik-teknik pendekatan ya, Ya, untuk bisa kemudian bisa mendapatkan itu apa yang wajib dimiliki. wajib ya. Oke, Hmm. baik bro. Kalau misalnya saya tambah sedikit ya, Silakan silakan bro. misalnya mungkin ini lebih contoh lebih simpel, Nah, lebih langsung ke contoh yang simpel. Misalnya ada kasus, misalnya cara kita mengambil informasi atau menggali informasi di polisi pasti akan berbeda. Kita hanya datang ID card ketika orang polisi tahu kita wartawan, kemudian ya mereka akan memberikan akses ke kita informasi segala macam. Tapi kasus yang sama ketika kita ke keluarga korban atau keluarga pelaku, itu pendekatan akan berbeda lagi karena akan sangat sensitif bagaimana kita mendekati mereka atau ya ambil siapa yang bisa dipercaya selain itu, atau bisa dari orang ketiga yang bisa dipercaya beberapa. Jadi itu yang mungkin agak membedakan meskipun kasusnya sama, tapi pendekatan ke narasumber itu akan berbeda. oke, sip. Terima kasih. Ini penjelasan ilmu yang saya kira sangat bagus sekali nih. Iya bro, menarik. Kita lanjut dari poin apa yang tadi ya sudah disampaikan tadi. Ketika menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis nih ya, uh, artinya kan mendapatkan berita, berita itu ditulis,
kemudian berita itu akan sampai ke tangan masyarakat. Ada nggak bro prinsip-prinsip tertentu yang bro pegang sebagai seorang jurnalis? Prinsip-prinsip khusus yang ada dalam diri bro yang kemudian itu bro pegang teguh ketika membuat sebuah pemberitaan bro. Ada nggak Oke. bro? Kalau prinsip secara pribadi, apa namanya, orang harus punya prinsip untuk diri, terlepas dari apapun pekerjaannya. Terlepas dari jurnalis atau ASN atau apalah. Tapi untuk saya secara pribadi orang harus punya prinsip. Prinsip itu untuk saya yang pertama jujur dan integritas. Ketika kita jujur dan punya integritas, maka apapun yang kita buat, kita akan bisa pertanggungjawabkan. Sepelik apapun kondisinya, kita akan bisa mempertanggungjawabkan itu ketika kita jujur dan punya integritas. Kemudian masuk sebagai seorang jurnalis, memang ada standar-standar jurnalis itu harus seperti apa. Itu memang ada standarnya dan itu standarnya sudah umum. Misalnya ketika kita menulis, bagaimana kita harus memberi ruang untuk semua orang. Misalnya menulis satu kasus, itu kita harus memberi ruang untuk semua orang, semua pihak. Itu namanya, dulu istilah di jurnalisme itu namanya cover both side, tapi sekarang berkembang menjadi uh, cover all side. Cover. Jadi apa namanya, berita itu tidak satu pihak saja, tapi harus ada cross check dan segala macam. Kemudian uh, sebisa mungkin untuk menulis dengan jujur. Jadi apa yang kita tulis, memang jujur, menulis fakta. Kemudian usahakan bahwa kalau saya secara pribadi, mungkin ini di luar dari konteks standar-standar jurnalistik, tapi saya secara pribadi itu, untuk saya, menulis itu tidak untuk membunuh. Menulis bukan untuk membunuh. Menulis itu untuk mengingatkan. Nah, jadi itu secara pribadi. Jadi prinsipnya yang saya pakai ketika misalnya, ya fungsi pers itu sebagai pilar demokrasi, ya dia berada di situ untuk mengingatkan itu. Misalnya apa namanya, pemerintah atau negara atau penguasa salah mengambil sikap, ya kita berdiri untuk mengingatkan. Kemudian masyarakat yang punya problem, ya kita berdiri situ untuk mengangkat itu, untuk memberitahukan ke publik yang lebih luas. Jadi kita hadir itu untuk ya masyarakat kecil yang membutuhkan, mengangkat mereka, tapi juga mengingatkan pemerintah apabila mereka membuat kesalahan terhadap masyarakat. Kita ada di tengah-tengah itu. Oke. Jadi dengan semacam ya harus berimbang, independen, kita cover semua orang, itu yang dasar-dasar. Selain itu di luar dari teknik, tapi dasarnya harus seperti itu. Oke bro. Pernah nggak bro alami suatu keadaan di mana ada orang-orang yang menantang, artinya menggoda bro untuk menghancurkan prinsip-prinsip bro itu loh. Artinya kan tadi bro soal integritas, soal kejujuran, soal apa. Pernah nggak menemukan sebuah momen di mana kemudian ada situasi yang pelan-pelan menggoda bro untuk keluar dari prinsip-prinsip itu bro? Ya Nah, selalu ada, bro ada. tidak bisa kita bilang tidak ada, tapi memang karena kita sebagai apa ya, hidup ya, dia mengalir terus dan pasti akan ada satu tantangan ke tantangan berikut, dan itu pasti akan selalu ada. Hanya beda itu ya, bagaimana disikapi ya. Secara pribadi tetap saya lebih ke bagaimana penyesuaian, tidak konfrontasi, tapi bagaimana menyesuaikan, tapi tetap saya punya prinsip, tetap saya pegang teguh. Bukan Saya kompromistis. berusaha Kompromistis. uh, Enggak. secara prinsip tidak kompromistis. Oke. Secara
secara tindakan kompromi, tapi prinsipnya tidak pernah. Kalau ya istilahnya ada peribahasa Latin, ya tegas dalam prinsip tapi luas dalam cara. Oke. Mungkin Tegas itu dalam prinsip, luas dalam cara. komprominya di cara bukan di prinsip. Kok prinsipnya tidak kompromi. Hanya bagaimana cara kita untuk menyampaikan bahwa inilah prinsip saya luas sehingga kita tidak konfrontasi dengan orang. Itu yang saya selama ini saya pakai. Bahwa mereka mencoba menggoda bahwa itu hal yang sangat normal. Dan itu ya biasa berulang-ulang rutin ditemukan. Tapi puji Tuhan tetap tidak terlalu apa ya, tetap di track yang itu misalnya. Baik. Jadi bahwa memang ya bahwa kenyataan bahwa ada godaan-godaan semacam itu memang ada. Tapi kita kembali tadi seperti kata Bro tadi ya, tegas dalam prinsip ya, tapi lunak dalam cara itu. Wes, mantap sekali. Itu Ya, ya. itu inspirasi dari satu orang frater. Oh ya, frater ya. Itu Nah, saya ingat sampai sekarang. Itu frater itu ketika SMP itu kepala sekolah saya oke. namanya Frater Kris BHK, Oh BHK ya, Bunda oke. Hati Kudus. Bunda Hati Oke. Kudus ya. Terakhir itu kami rutin berkomunikasi ketika di Malang. Beliau di Malang, saya di Malang dan prinsip itu yang selalu saya pegang dan itu yang dari dia yang saya peroleh itu prinsip. Jadi dia selalu mengajarkan bahwa eh, harus tegas dalam prinsip tapi luas dalam cara. Jadi tidak bisa kita kita mengatasnamakan prinsip kemudian kita hantam-hantam dan itu tidak terlalu pas menurut saya sih. Oke. Baik. Ah, menarik sekali tadi, Bro. Tentu kan saya yakin ya, Bro. Ini untuk sejak pemahaman saya, Bro ya. Pastikan tentu antara satu media dan media lainnya itu kan tentu punya punya prinsip-prinsip tertentu yang mereka pegang ya, Bro, ya, terkait pemerintahnya, Bro ya. Ada yang mungkin ambil posisi menyerang pemerintah atau apa. Ada posisi yang mungkin menyenangkan pemerintah-pemerintahan itu menyenangkan stakeholder stakeholder tertentu ya, Bro. Itu kan pasti ada yang seperti itu kan ya. Oke, Bro. Kita pindah ke cerita lain nih, Bro. Tentu dari 2007 atau minimal dari profesional apa ya menjadi jurnalis di 2012 ya mengambil sebagai sebuah kerja profesional itu sampai detik ini tentu kan ada sekian banyak pemberitaan ya bro ya ada sekian banyak pemberitaan sekian banyak perjumpaan dengan narasumber kalau bicara ke pemberitaan bro ada nggak pemberitaan yang berkesan bagi bro dari sekian banyak pemberitaan itu ada nggak satu pemberitaan yang berkesan. Kepuasan jurnalis, Nah, apakah itu untuk saya atau untuk teman-teman lain, tapi saya merasa bahwa kepuasan jurnalis itu ketika apa yang diangkat itu bisa berkontribusi. Itu ada satu kepuasan tersendiri. Jadi misalnya kita sering menulis rutin, kita biasanya di sini dan teman-teman beberapa ada media nasional, ada media lokal, ada online, ada cetak yang kita selalu kumpul sama-sama. Itu kita suka untuk apa namanya cari kondisi-kondisi misalnya masyarakat anak-anak yang kesusahan, kemudian masyarakat yang terbatas, anak-anak yang difabel atau seperti semacam ada persoalan-persoalan masyarakat di masyarakat yang kecil-kecil seperti itu, kemudian kita coba untuk mengadvokasi. Dan dalam beberapa kasus agak rutin ya, kita menulis itu kemudian akhirnya misalnya anak-anak yang susah, kemudian akhirnya mendapat penanganan dari pemerintah, mendapat apa namanya perhatian dari dinas, mendapat perhatian dari pemprov ataukah ada yang lain mendapat perhatian dari biasanya itu yang juga ikut terlibat situ misalnya dari TNI, dari Polri atau dari badan-badan lembaga-lembaga semacam BUMD, BUMN. Ketika kita angkat persoalan-persoalan kegelisahan-kegelisahan atau persoalan masyarakat kecil-kecil, misalnya ada anak yang orang tuanya tidak ada, kemudian dia mau sekolah, kakinya patah, bla bla semacam itu.
dulu ditakari, kemudian ada begitu banyak dukungan mengalir, kemudian anak itu akhirnya dapat beasiswa segala macam. Itu banyak hal, biasanya itu yang membuat kita terkesan dan menyenangkan kita. Jadi ketika kita punya tulis berdampak dan berdaya ke orang lain, terkhususnya orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan, itu apa ya, kegembiraan itu akan luar biasa kita rasakan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk kita. Untuk saya sebagai jurnalis, Oke, baik bro. Tadi itu bro bercerita bahwa pemberitaan yang berdampak, berdaya, itu yang kemudian membawa kepuasan ya bagi bro sebagai seorang jurnalis. Nah, itu terkait pemberitaan bro. Kalau berkaitan dengan narasumber bro, ada nggak narasumber yang kemudian itu sebagai sebuah momen perjumpaan dengan narasumber yang berkesan untuk bro? uh, secara pribadi kalau saya sih, semua narasumber itu berkesan. Karena semua narasumber itu membawa cerita masing-masing, dan uh, semua itu untuk saya, siapa saya orang yang saya temui termasuk narasumber itu ya guru. Jadi kesannya semuanya berkesan, tapi kesannya itu yang masing-masing punya kesan. Jadi tidak ada, misalnya tidak ada satu spesial yang sangat berkesan. Kenapa? Karena saya secara personal, saya menempatkan semua orang sama. Jadi ya, kemanusiaan yang paling tinggi, tidak ada apa ya, ada beda, harus membedakan bahwa ini bos, ini sonde, ini ya gubernur, ini sonde, atau ini tukang sapu sonde. Dari semua narasumber saya temui ya dengan porsi yang sama, dengan passion yang sama, bagaimana saya hadir untuk mereka, atau bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka, apakah itu share, atau saya meminta input, atau mencari bahan dari mereka. Jadi kalau kesannya tidak ada yang paling berkesan sekali, karena itu dari semua dengan porsi masing-masing, kesan masing-masing. Oke, baik. Jadi semua narasumber itu mempunyai tempat yang sama ya, sejajar dan kemudian membawa kesan dan pesannya masing-masing ya. Saya kira memang itu. Siap. Memang, bro, Rian ini apa ya? Sejak dulu yang pandai menempatkan orang, menempatkan orang Makanya, pada tempatnya, bro. misalnya begini, Ayo, eh, ya. Please. ketika kita memilih-milih orang, Oke, oke. untuk saya hal yang tidak fair untuk kemanusiaan. Kenapa? Semua orang punya porsi masing-masing. Mungkin saja teman lain inginnya ini, tapi untuk saya merasa bahwa ya, bahwa jabatan, bahwa kedudukan, bahwa kuasa segala macam, tapi ya semua orang memang harus kita kasih porsi yang sama, penghargaan yang sama. Semua manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama. Baik ya. Atas dasar kemanusiaan itulah ya, bro. Kita memperlakukan sesama sederajat ya. Memperlakukan orang. Oke. Siap. Baik. Ya, bro. Oh, menarik sekali nih, bro. Tentu kalau ah, dalam perjalanan berjurnalistik, lalu kemudian itu kan saya seringkali juga juga membaca, mendengar bahwa ada yang namanya penghargaan ya, penghargaan jurnalistik Adi Negoro. Itu penghargaan ini di mata bro seperti apa? Apakah sesuatu yang perlu saya kejar? Bahwa setiap pemberitaan saya itu harus kemudian saya fokuskan untuk bisa mendapatkan seperti itu? Apakah bagaimana bro? Menurut bro sendiri? Oke. Hmm. Penghargaan jurnalis itu sebuah apresiasi kepada pekerjaan atau kepada hasil karya dari orang. Jadi itu apa ya? Sebenarnya itu bukan bukan sesuatu yang untuk dikejar. Untuk secara pribadi saya merasa bahwa eh, yang harus dikejar itu bagaimana kita memberikan uh, apa ya, perhatian sungguh-sungguh dan 100% mencurahkan segala macam, atau optimasi segala macam kemampuan kita untuk menulis dengan baik. Bahkan nanti akan dihargai, itu hal yang lain. Tapi untuk saya tidak menulis untuk mencari penghargaan. Kebahagiaan terbesar ya, apa yang kita tulis itu berdampak untuk orang. Itu yang kebahagiaan terbesar untuk seorang jurnalis. Saya sebagai seorang jurnalis.
tentu teman-teman lain punya punya pertimbangan lain dan punya pemahaman lain. Tapi sebagai seorang jurnalis, saya punya pemahaman seperti itu. Jadi paling penting untuk saya bagaimana saya menulis sesuatu yang berdaya, dan itu sesuatu yang bisa membantu mengubah segala macam arah untuk satu tatanan masyarakat yang lebih baik, kebaikan bersama lah. Tapi kemudian ketika diganjaran itu satu satu hal yang sangat baik. Tetapi intinya bahwa kita tidak menulis untuk mengejar sesuatu. Jadi kita tidak menulis untuk yang pertama, tidak menulis untuk apa ya, untuk menyombongkan diri, untuk dikenal, untuk bla bla ya, atau untuk hanya untuk demi prestis itu, Tapi menurut saya memang karena apa? Karena kita dilahirkan untuk menulis, menulis dan kita menulis untuk berdaya, memberdayakan orang dan membuat sekitar kita lebih baik. Ya bro. Jadi memang sengaja saya bertanya seperti ini karena memang kadang-kala ya, kadang-kala orang kemudian ya apa terperangkap pada itu ya, eh, mengejar sesuatu hal ya prestise, prestasi dan sebagainya toh. Akhirnya kemudian melupakan yang tadi bro, bagaimana menghadirkan berita yang berdaya dan Hakikat. berdampak. Nah, Oke bro. Tapi tapi ah, saya potong ya, silakan silakan terus saya silakan. potong. Ah, Apa namanya? Untuk saya penghargaan-penghargaan itu diberi juga karena apresiasi. oke. Jadi banyak-banyak teman-teman yang saya merasa bahwa ya kayak menulis ini kemudian apresiasinya dapat itu. Karena memang mereka sudah bangun itu dan hasil karyanya sudah clear lah untuk itu. Makanya diapresiasi dapat itu. Tapi kalau seandainya kita menulis untuk mengejar itu, untuk saya tidak seperti itu. Tidak pas, tidak relevan. Oke. Sip. Oke bro. Ah, di, selain itu bro ya, selain itu kan saya juga sering membaca bro, bahwa seringkali kementerian atau lembaga tertentu kan mengadakan lomba-lomba itu bro ya, lomba menulis sesuatu bagi wartawan kan bro ya. Kira-kira bro sempat mengikuti nggak salah satu atau dua lomba seperti itu? Ya, terus terang saya apa namanya beberapa kali diajak, ada beberapa senior di kantor itu yang sangat sangat jago menulis untuk semacam itu, untuk ikut lomba sangat. Saya ingat satu nama, mantan pemret, mantan redaktur kami di Pos Kupang, itu orang jago, namanya Pak Ben Dasman almarhum, baru meninggal belum lama, setahun lalu, baru-baru baru meninggal, belum sampai setahun ya. Beliau sempat ngomong, ajak untuk ikut memberi motivasi, tapi sampai saat ini mungkin entahlah, saya belum ada kesempatan, atau mungkin next time mungkin akan coba. Tapi sampai saat ini saya belum pernah menulis untuk ikut ikut semacam lomba, atau belum belum pernah. Tapi kayaknya saya pernah dengar ya bro ya, atau saya pernah baca di medsosnya bro, itu pernah dapat penghargaan kah? Ah, Oh itu, aduh itu bukan penghargaan itu itu kayaknya. apa itu? Itu apa? Cerita dulu bro. Itu kebetulan. Saya Bukan sebuah sesuatu yang kebetulan kebetulan bro. ketika Ya. ketika saya apa namanya eh, mencoba untuk ambil SIM menulis, ambil SIM jurnalistik. Kita kan di apa namanya di jurnalistik atau di dunia kewartawanan itu kan ada yang namanya eh, uji kompetensi wartawan UKW. Itu sebagai standar seorang wartawan. Mulai dari itu, UKW itu diadakan oleh Dewan Pers, kemudian bekerja sama dengan lembaga-lembaga penguji. Dari tahun 2022 lalu, setelah sekian lama tidak dibuka, akhirnya tahun 2020 lalu, Dewan Pers dengan PWI bersama dengan kerjasama Bank NT membuka ujian kompetensi atau UKW. Kebetulan saya masuk di UKW untuk yang wartawan muda. Kemudian dalam UKW itu, ya saya mendapat nilai yang baik lah dan diapresiasi. Kita punya nilai tertinggi waktu UKW. Jadi, tapi itu bukan bukan lomba. Bukan Kebetulan waktu lomba. kita ikut, kemudian nilai tertinggi, kemudian oleh panitia diapresiasi dan dikasih hadiah segala macam.
Itu baru tahun lalu. Atau bertahun lalu ya? Oke, mantap, Siap. mantap. Jadi profesi ya bro. Saya lupa. Kayaknya saya sudah ucapkan ya. Tersengaja aja. Oh, siap. Kayaknya sudah. Sudah ya? Tapi kalau ucapkan ulang-ulang tidak apa-apa. Itu Oh, kan apa menambah untuk spirit dan menambah semangat. semangat toh. Ya. Oke bro. Ah, kalau bicara tentang jurnalistik lagi itu, tentu kan ada para senior ya, para senior bro di dunia jurnalistik. Apakah di antara sekian banyak para jurnalis senior ini, atau mungkin ya, entah di media yang sekarang bro di Pos Kupang atau mungkin di media lainnya, itu ada nggak bro yang menjadi semacam, oh ini jadi teladan saya nih, atau dia menjadi sumber inspirasi saya di dalam menulis? Ada nggak bro, jurnalis senior yang kemudian itu bro ambil menjadi semacam apalah, pemberi motivasi atau motivasi untuk menulis sebagai orang seorang jurnalis dan sebagainya? Adakah? Saya kalau dalam dunia jurnalisme ya, saya untuk memang plek-plek menjadi motivator saya mungkin eh, saya lebih ke orang-orang yang biasa dengan saya karena mereka yang rutin memberi motivasi. Nama-nama itu dulu ada mantan wartawan yang dosen saya itu beliau dosen di Universitas Brawijaya dan beliau mendampingi saya dan dari saya mungkin beliau sudah melihat bakat saya kemudian harus dari semester 3 sudah damping segala macam kemudian dia motivasi memberi motivasi banyak sekali namanya Pak Mondri. Mantan wartawan kemudian dosen kemudian banyak menulis buku soal jurnalistik Pak Mondri. Kemudian uh, kebetulan saya suka baca tulisan Kompas dan banyak nama-nama di situ yang saya suka. Lebih ke kolumnis-kolumnis. Kemudian uh, kalau di sini ya banyak teman-teman kantor saya yang menginspirasi, yang tua-tua terlebih. Mereka jago menulis. Tapi saya ingat sekali uh, dulu saya suka membaca tulisannya Pak Gunawan Muhammad, Catatan Pinggir. Oke, catatan Dan penting. itu gaya menulis itu uh, apa namanya membantu saya, membentuk saya gaya tulisan semacam itu. Itu salah satu yang menjadi referensi saya menulis. Tapi itu kan beliau menulis di apa namanya, menulis untuk kolomnya. Kalau karya jurnalistiknya ya rata-rata uh, katakanlah karya jurnalistik berita bercerita gitu. Misalnya di Tempo atau di Kompas itu yang lebih lebih membentuk saya. Kalau orang-orangnya ya karyanya yang biasanya membentuk saya. Karyanya ya. Hmm. Oke bro. Iya, kalau kemudian dari sekian banyak cerita tadi, kan dengan rentang waktu yang sudah sangat lama ini, tentu sudah banyak hal yang bro belajar, kemudian pasti banyak hal-hal yang sudah menjadi apa ya, bekal yang sangat luar biasa bagi bro untuk kemudian terus berkarya. Nah, dengan rentang waktu itu bro, ketika nanti pasti adik-adik kita di luar sana pasti ada sekian banyak orang yang kepingin menjadi jurnalis juga bro. Mungkin ada satu dua pesan yang mungkin bisa bro sampaikan ke adik-adik kita ini supaya nanti ketika mereka memilih menjadi seorang jurnalis, kemudian mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik sejak dini. Adakah satu dua pesan yang bisa bro berikan? Oke. Di berbagai tempat ketika misalnya saya diminta untuk sharing, Nah, apakah di teman-teman mahasiswa ataukah di teman-teman sekolah atau di apa namanya lembaga, ketika diminta sharing, satu hal yang paling penting ketika orang ingin menjadi penulis ya orang harus membaca. Itu paling penting buat saya. Kenapa? Karena kita membaca, kita membentuk konstruksi berpikir kita. Kita baca dulu baru kita bisa tulis. Kalau kita tidak pernah membaca, akan sangat sulit untuk kita menulis. Dan ketika orang menulis, orang akan terpengaruh dengan karakter bacaan yang mereka baca. Pilih bacaan yang berkualitas, pilih bacaan yang sesuai dengan
apa passion kita, rutin, kemudian kita akan menulis. Tapi paling penting itu ketika kita menulis ya kita menulis sesuai dengan gaya kita. Misalnya beda beda tulisannya antara misalnya eh, wartawan-wartawan senior satu dengan yang lain. Ada yang menulis dengan gaya yang panjang, ada yang menulis dengan gaya yang sangat lugas. Dua tiga kata selesai, titik. Tapi ada yang bisa bercerita panjang. Satu kalimat itu bisa sampai dengan belasan kata. Tapi ada yang lain, nah itulah gaya masing-masing. Tapi paling penting ya kita merasa nyaman dengan gaya yang kita akan buat. Tapi intinya untuk teman-teman yang ingin jadi penulis ya, poin paling penting membaca. Karena sekarang tidak banyak orang suka membaca, apalagi membaca buku. Ada perbedaan ketika orang membaca buku dan membaca gadget. Akan sangat terasa perbedaan itu. Buku itu sudah terverifikasi dan bla bla bla, tapi ya. Dan hal berikut setelah membaca dan menemukan apa namanya karakter menulis, hal paling berikut ya menulis. Kalau kita menulis ya seorang penulis harus jujur, menulislah yang jujur. Mungkin itu dua hal yang lain teknis. Teknis itu bisa didapat dari mana saja kita bisa lihat. Tapi menurut saya dua hal itu yang paling penting ketika orang menulis. Yang pertama harus rajin membaca, menemukan teknik atau menemukan gaya menulis sendiri. Kemudian yang kedua ya menulislah dengan jujur. Ketika kau menulis dengan jujur, apapun kondisinya, kau akan bisa selesaikan. Membaca dan menulis ya bro ya. Dua aktivitas yang tidak bisa dilepaskan Jadi pas kalau pisahkan. ya, Iya. lepas misalkan kemudian kalau bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Untuk saat ini bro, eh, masih punya waktu menyempatkan waktu untuk baca bro di tengah kesibukan sebagai redaktur ya bro ya saat ini. Saya paling paling sederhana itu selalu menyediakan waktu untuk membaca. Yang paling sederhana ya pagi-pagi harus baca koran yang kita tulis. Kita akan tahu mana. Maksudnya yang pertama kita tahu segala macam isu, kemudian yang kedua kita tahu misalnya kita bisa mengoreksi diri kita, koreksi internal lah. Itu yang kedua. Kemudian yang berikut saya masih menyempatkan untuk membaca buku, tapi waktunya tidak sebanyak lalu. Jadi misalnya pagi hanya sekitar setengah jam membaca sudah selesai. Tetapi saya ingat satu pesan dari orang tua, salah satu mama angkat saya, dia bilang, ya suplemen untuk menjaga umur itu, menjaga usia itu yang membaca. Jadi pagi itu harus sarapan membaca, apapun kondisinya, pagi harus sarapan membaca. Jadi ketika bangun pagi ya langsung merangsang otak dengan membaca. Tidak perlu lama, setengah jam, cukup. Yang penting setiap pagi membaca. Itu yang mungkin sampai saat ini saya lakukan. Oke, baik, baik bro. Di penghujung ini bro, saya mau minta testimoni dari bro ini bro ya. Menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan, haruskah menempuh pendidikan yang khusus menjadi seorang wartawan atau tidak harus seperti itu? Baik, yang namanya pendidikan ini kan membantu. Tapi paling penting, setiap orang yang punya passion atau punya keinginan untuk menulis, dia tidak harus pendidikan khusus untuk menjadi jurnalis. Dia bisa dari pendidikan umum dari mana saja. Yang penting dia punya passion, kemudian dia terus melatih diri, apa namanya, menyesuaikan dengan standar-standar itu ya. Setiap orang bisa menjadi penulis, setiap orang bisa jadi jurnalis. Yang paling penting ya integritas seorang jurnalis yang harus. Jadi sekarang bukan lagi di teknis menulis, tapi integritas seorang wartawan. Karena ke belakang ya
semua hal, semua apa namanya, semua profesi dihadapkan pada tantangan bagaimana kita menjaga integritas. Apapun itu, mau ASN, mau aparat, mau apa namanya dokter, mau perawat, mau jurnalis, kita dihadapkan pada tantangan integritas. Orang itu berintegritas untuk pekerjaan yang dipilih atau tidak, atau untuk profesi yang dipilih atau tidak. Orang itu menghidupi apa yang sudah dia pilih atau sonde. Karena ada dua perbedaan menurut saya. Dua perbedaan, orang bekerja karena uang dan orang bekerja karena pekerjaan itu. Itu ada dua perbedaan. Orang bekerja karena uang akan melihat uang sebagai titik akhir. Tapi orang bekerja karena pekerjaan itu sebagai aktualisasi diri, dia akan fokusnya titik akhir ya aktualisasi diri itu. Bahwa uang itu bagian dari memang harus diterima sebagai kompensasi atas aktivitas. Siap. Jadi mungkin itu. Luar biasa. Ya, teman-teman sekalian yang di luar sana yang nanti akan mendengarkan video ini, tentu dari awal kami berbicara, bersharing, sampai detik ini tentu ada banyak hal menarik yang bisa teman-teman petik, bisa ambil sebagai bekal untuk kemudian melakukan apa yang menjadi pilihan hidup. Dan jika kemudian tertarik menjadi seorang jurnalis, setidaknya apa yang diseringan oleh Bro Rian sebagai seorang redaktur Pos Kupang saat ini, itu setidaknya bisa menjadi bekal yang dipakai untuk kemudian mengembangkan diri. Bahwa tadi kalau sedikit mengulang lagi, sebagai seorang jurnalis akan mendapatkan kepuasan itu ketika dia mampu menghasilkan berita yang berdampak, berdaya, atau dengan kata lain berkontribusi ya bro ya, untuk Ya, masyarakat. siap. Nah, lalu Pokoknya berkontribusi untuk masyarakat. ya, lalu kemudian bahwa tadi jika ingin tertarik menjadi seorang penulis atau kemudian menjadi seorang jurnalis, perbiasakan diri untuk membaca, lalu kemudian juga melatih untuk terus menulis. Menulis dengan jujur ya, bro ya. Siap. Luar biasa. Pokoknya semua hal itu dua saja. Jujur dan komitmen. Jujur dan komitmen ya. Oke. Ya itulah bro. Terima kasih ya bro untuk waktu Siap. sore hari ini yang sudah berkenan berbagi cerita. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi bro berkenan nggak? Ya. Jangan berat-berat. Ini bahaya kita yang Tidak, tidak, berat-berat. tidak berat-berat sih bro. Eh, saya sebenarnya mau tertarik satu lagi ya sebelum kita tutup ini bro. Bicara tentang tadi pemberitaan yang investigatif bro. Itu kalau boleh tahu bro, mungkin sedikit, sedikit sharing lah. Satu proses menginvestigasi satu pemberitaan yang sangat menantang dan kemudian itu membutuhkan effort yang luar biasa lah, tenaga pikiran yang agak lebih banyak ketimbang mungkin berita-berita yang lainnya. Mungkin bisa cerita bro, satu pemberitaan investigatif yang kemudian itu kayak membuat apa ya, bro harus menyiapkan tenaga waktu yang lebih lama. Oke. Saya sharing satu pemberitaan ini. Oke, silakan. Mungkin pemberitaan ini kecil, tapi ya itu investigasi yang kemudian dipakai teknik itu. Eh, Pernah waktu awal-awal COVID 2019 akhir 2020-an, 2020-an awal lah. Nah, itu awal-awal COVID. eh, Setelah satu orang di NTT yang pulang dari Jogja, dia ke NTT, kemudian dia divonis COVID. Kemudian gelombang berikut ada anggota polisi dari Polda NTT yang belajar di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Barat kayaknya. Di tempat pendidikan mereka kemudian kena COVID, kemudian mereka pulang. Nah, waktu itu informasi resmi bahwa hanya satu orang begitu. Tetapi kita dapat informasi lain bahwa ada 8 orang anggota polisi yang tujuh apa saya lupa. Sekitar 7 orang anggota polisi yang kena COVID. Nah, bagaimana kita menyandingkan informasi resmi itu dan informasi lain yang dipercaya? Kita buat investigasi kecil. Waktu itu uh, cross check ke semua sumber, cross check sini ke sini ke sini, ke Bidokes, ke keluarga. Cara carinya macam-macam. Ada yang sudah kenal, kemudian
kontak, ada yang berani ngomong, ada yang tidak, hubungkan orang lain, kemudian cari di media sosial segala macam, pokoknya semua hal Pak. Waktu itu cari-cari, kemudian cari sampai ke tempat mereka isolasi di SPN, semua itu untuk mengkonfrontir atau memverifikasi yang benar yang mana nih. Dan saya ingat saya waktu itu saya cari segala macam data, kasih tahu ke kantor segala macam, mereka ya sudah, kalau kau yakin begitu ya kau silakan. Nah, tapi informasi dari polisi seperti ini, sudah, itu tantangannya. Jadi ketika awal kita coba lempar itu, ada resisten, bahkan dari teman-teman wartawan di grup Polda, mereka resisten, kemudian ada yang apa ya, kayak tidak percaya, kemudian ada yang menghina, kayak begitu-begitulah. Katanya ya mengada-ada. Tapi akhirnya setelah saya turunkan 2 kali berita, mereka dan berita itu tidak sama dengan yang disampaikan polisi. Berita versinya kita investigasi, mereka sempat ini, kemudian saya diminta untuk ketemu, bla bla, Kapolda segala macam. Tapi akhirnya setelah 2 minggu, 3 minggu, terbukti yang saya tulis itu yang benar. Nah. Dan itu akhirnya teman-teman ya memang memang minta maaf yang selama ini. Nah, Jadi itu salah satu investigasi yang kecil, tidak terlalu besar, tapi itu membuka mata bahwa wartawan sekarang kan banyak mencatat. Tidak, wartawan tugas bukan untuk mencatat. Tapi wartawan bertugas untuk kebenaran untuk masyarakat. Misalnya, omongan-omongan nih, omongan-omongan. Misalnya, omongan-omongan pemerintah begini. Wartawan kan yang catat. Tugasnya bukan itu sebenarnya. Memverifikasi yang pemerintah omong itu benar tidak. Yang masyarakat rasakan tuh benar tidak. Itu yang kemudian sekarang tuh kadang-kadang hilang. Itu jadi kegelisahan bersama mungkin ke depan ya. Ini tugas bersama untuk wartawan. Tapi saya tidak ngomong untuk orang lain, tapi lebih ke diri saya sendiri. Bahwa tugas saya itu. Mungkin begitu. oke, Sip. luar biasa ya. Tapi tapi ternyata apa yang Bro cerita ini bikin memunculkan satu pertanyaan lagi. Siap. Saya ingat waktu itu saya dibully habis-habisan waktu itu. Oh Siap. ya. Heeh. Karena pemberitaan itu 2 kali edisi. Hmm. Dibully habis-habisan. Baik oleh polisi, oleh teman-teman wartawan. Tapi Karena teman-teman mereka wartawan di menganggap luar saya, beda media ya, bukan satu ya grup. beda media. Bukan satu grup. Ya begitu. Tapi ya kita harus memberikan keyakinan ya. Tugas kita yang menginvestigasi, yang memverifikasi. Tapi ada Bro, ini hanya satu satu nih. Karena muncul dari yang Bro sharing tadi nih Bro. Itu Siap. persaingan persaingan di antara para jurnalis ada ya? Adakah? Ada seperti. Sepanjang, kalau sepanjang ini kayak saya kira tidak ada persaingan. Karena semua dengan kantor masing-masing ya. Jadi tidak ada. Hmm. Semua menulis memang memang bagaimana orang itu mengambil hati narasumber ya itu masing-masing orang punya punya passion masing-masing. Tapi persaingan jurnalis untuk menulis tidak ada karena kita menulis di rel yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi overall di sini pun pengalaman saya dan teman-teman baik itu yang cetak, televisi, cetak, online, televisi, eh, nasional, lokal, kita rukun-rukun kita Oh, satu kelompok biar tidak ada perbedaan-perbedaan tidak ada yang saling sikut-sikut. oh, Dan itu yang untuk hal positif untuk saya sih sebenarnya. siap. Ya, sekali lagi Bro, terima kasih untuk sharing-sharing yang Siap. bernas ini ya. Saya sebutnya bernas Bro. Ini kata-kata kayaknya kata-kata jubah ini. Ya, jadi ini saya yakin cerita-cerita pada kesempatan ini pasti akan sangat sangat membawa ya hal-hal baru atau pengetahuan-pengetahuan baru untuk kami yang mungkin selama ini berada di luar dari apa ya, kami cuma hanya melihat para jurnalis bekerja, Aktivitas. aktivitas jurnalis lah ya.
Lalu kemudian Astaga. berita-berita yang muncul di koran atau televisi ternyata berita yang hadir yang ditulis di lembaran kertas itu lalu yang dibacakan oleh para reporter ini ternyata itu didapat dari sebuah perjuangan yang tidak mudah ya bro. Nah, jadi saya yakin, jadi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan selama ini. Terima kasih juga bahwa memang karya-karya bro dan teman-teman jurnalis lainnya itu kemudian membantu kami untuk semakin paham ya tadi ya, uh, memahami kebenaran yang memang nyata terjadi. Jadi membantu kami untuk bisa tahu bahwa oh ternyata kadang-kadang satu berita ini uh, janganlah mudah dipercaya. Mungkin kita harus membandingkan dari sekian banyak pemberitaan ya, sehingga kami sebagai pembaca ini kemudian dan tanda kutip ya, jangan sampai dibodohin juga ya. Dalam arti seperti itu. Tapi tidak, semua pemberitaan itu mencerahkan kami sebagai pembaca. Itu harapan bersama. Semoga Harapan bersama. pemberitaan itu mendidik. Nah, Kembali ke terah, kembali ke fungsinya sebagai salah satu ya media untuk mencerdaskan bangsa. ya, itu pada akhirnya seperti itu. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih bro atas waktunya. Semoga di waktu-waktu kedepannya ketika bro bersedia uh, dan ada waktu, berkenan juga kembali menjadi narasumber untuk kita bercerita banyak lagi lah tentang Siap. petualangan-petualangan bro. eh di dunia jurnalistik terutama kalau saya satu kepingin mendengar cerita nanti lah kalau satu nanti ada waktu di momen berikutnya di momen lain petualangan bro sebagai seorang jurnalis di Tanah Sumba. Nah, itu mungkin sangat menarik bagi. Tapi mungkin itu di momen yang berikutnya, di momen lain kalau misalnya Siap. Florian berkenan untuk kemudian hadir lagi sebagai narasumber di podcast kita di ruang berbagi. Sekali lagi terima kasih bro, sehat selalu, Eh, sukses selalu. saya yang berterima kasih untuk waktu dan kesempatan. Ya, Sudah diberi kesempatan untuk share-share. Ini hanya sedikit dari apa namanya. Ya, kita tidak punya apa-apa untuk di-sharekan ya. Pengalaman-pengalaman kecil ini ya mungkin bisa. Ini kan ruang berbagi, jadi saya ruang pikir berbagi. Ya. bisa ya membawa apa namanya sedikit membantulah kita untuk memahami antara kita. Oke, betul sekali. Thank you, thank you.